itu Safiyatuddin menguasai 5 bahasa. Padahal dia berkuasa. Kisah Sultan Iskandar Muda dengan anaknya Merapupu. Walaupun ada khilaf sejarawan yang mengatakan orang Aceh selalu bangga terhadap sejarah. Tapi yang kita banggakan sejarah mati. Bagaimana caranya memanfaatkan romantisme masa lalu untuk bertransformasi yang positif untuk masa depan. Eits, subscribe dulu. Kalau sudah kena peci Aceh, kita bahas tentang Aceh lagi. Makanya hari ini saya pakai ini topi Aceh ini. Karena katanya oleh Dr. Muklis kita diskusi tentang sejarah Aceh. Baik. Supaya itu topi kayak identitas. Ya, baik. Pak Li, banyak kalangan mahasiswa, pelajar juga, dan generasi muda Aceh itu perlu pendalaman soal simbol-simbol dan kebudayaan Aceh. Ya. Salah satu hal yang paling penting dalam ruang dialog sejarah Aceh itu adalah keberadaan alam pedeng bahasa Acehnya. Ya. Nah, bisa nggak diceritakan bagaimana apa sebenarnya alam pedeng? Bagaimana kemudian simbol alam pedeng itu menjadi kepribadian generasi muda Aceh? Itu sebenarnya alam itu kalau dalam bahasa Aceh, bahasa Indonesia artinya bendera. Bedeng itu pedang, bendera pedang. Itu sebenarnya itu kisah lama, kisah hubungan Aceh Turki. Jadi waktu Aceh dikuasai oleh Portugis, Aceh perang, tidak dikuasai perang dengan Portugis. Itu bahkan dalam catatan sejarah ada 300 tahun 1530 ada 313 jemaah haji Nusantara yang diberangkatkan dari Aceh. Aceh dulu kan Salambi Mekah. Orang pergi haji melalui Aceh baru ke Mekah. Itu 1530 itu 313 orang ditenggelamkan di lautan India dekat dengan perairan Aceh oleh Portugis. Sehingga hal itu diketahui oleh Turki. Sebagai Turki ini dulunya kan imperium kekhalifahan Turki. Sehingga Sultan Aceh saat itu adalah namanya Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar. 1514-1530. Habis beliau yang berkuasa di Aceh anak beliau Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar. Kalau yang pertama Mogaya Shah. Pada saat itu Mogaya Shah ini 1535 sampai 1565 beliau jadi sultan. Mengadakan hubungan dengan Turki. Jadi karena peristiwa pembakaran penenggelaman jamaah haji ini Turki marah, akhirnya Turki melihat ini membahaya bagi umat Islam ini. Sehingga akhirnya Turki membantu Aceh. Panjang kisahnya itu. Artinya kemudian alam pedeng itu sebagai sebuah benderanya Aceh pada waktu itu. Benderanya Aceh pada saat itu. Jadi, apa kemudian simbol-simbol yang dapat dijelaskan Pak Li untuk generasi muda kita? Yang pertama simbol ini adalah yang alam pedeng ini dia kan ada 3 ini. Ada simbol, ada nilai, ada sistem, ya kan? Sehingga di Aceh dulu ada istilah sebenarnya. Di Aceh na alam pedeng cap sekurang bak jaro raja pun di Aceh tru upahang dan so tentang Iskandar Muda. Jadi setelah ini bendera alam pedeng ini. Memang bendera ini warnanya merah sesuai dengan merah itu kan berani. Jadi berani melambangkan keberanian dan semangat juang rakyat Aceh. Yang pengaruh Turki ini. Kemudian di situ di alam pedeng itu ada bintang bulan, ya kan? Bintang bulan dan pedang. Pedang itu simbol pedang melintang dengan bulan sabit dan itu bintang di atasnya kan? Itu melambangkan Islam. Jadi melambangkan Islam. Pedang itu adalah keberanian, ya kan? Pedang Zulfakar, pedang Ali, Sayyidina Ali kan. Jadi pakai itu pedang tuh orang Aceh kan pengaruh keberaniannya ini, ya kan? Itu digunakan sebagai identitas kerajaan Aceh di masa lampau. Nah, ini dalam pedang ini kan. Dalam dokumennya
Alam Pedang ini juga menunjukkan bahwa adanya hubungan relasi. Mhm. Di Aceh dari dulu itu udah global dia. Relasi, hubungan uh, Aceh dengan Turki. Mhm. Kan pada saat itu kan ada 4 kesultanan, 5 kerajaan Islam besar. Ada Turki, ada Monghul di India, ada Isfahan. Isfahan ini dinasti Safawiyah Mhm. yang dulu perang dengan Turki begitu lama kan, yang lahirnya Iran sekarang itu dinasti Safawiyah. Kemudian ada Maroko, dinasti Fatimiyah. Maroko itu sampai ke Mesir, itu Fatimiyah. Aceh di Darussalam. Maka ini ke seluruh negeri-negeri Islam ini punya hubungan emosional yang sangat bagus Mhm. dalam hal untuk Izzul Islam wal Muslimin, meninggikan Islam. ya, keislaman. Sehingga Aceh dikenal dengan serambinya Mekah. Kenapa misalnya generasi muda kita itu perlu mengetahui lebih dalam Ya, soal sejarah lokal seperti Alam Pedang ini? Kenapa generasi muda Aceh itu perlu mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam, bendera Alam Pedang? begini, itu bendera Alam Pedang itu kan simbol kedaulatan. Mhm. Bagi sekarang itu kita harus bisa redefinisi ulang. Mhm. Meredefinisi kedaulatan menghadapi paradigma abad ke-21 ini. Mhm. Jadi kita ini jangan terperangkap dengan kejayaan masa lalu, tapi kita tidak bisa membangun masa depan. Mhm. Ada istilah dalam bahasa Inggrisnya, preserve the past, building the future. Bagaimana membuilding the future Aceh ini? Itu harus dibangun dengan paradigmanya adalah tak mungkin Aceh ini bisa berkembang dan maju apabila generasi mudanya itu masih terperangkap terus dengan masa lalu. Untuk Aceh bisa maju, dia orang generasi muda ini harus kuat penguasaannya di bidang teknologi. Mhm. Jadi dengan Alam Pedang ini di mana simbol kedaulatan, ya kan ini kedaulatan ini. Bagaimana Aceh bisa membangun geopolitik sendiri. Sehingga disebut misalnya Fundi Aceh Teluk Pahang itu kan geopolitik. Ya kan? Mhm. Ah, dalam definisi sekarang bagaimana? Dulu aja kita sudah bisa bicara globalis Aceh itu bisa main global, padahal tidak ada ICT, tidak ada teknologi, tidak ada apapun. Tapi bisa main global, bisa menjadi penguasa tunggal di bidang lada, penguasa di bidang ekonomi, ya Mhm. kan? Bahkan ada misalnya raja lada di dunia itu Mhm. namanya Lebay Tapa, ya Mhm. kan? Dia bisa ekspor lada sampai ke Salim. Mhm. Sampai lambang kota Salim itu pun Di dari Amerika, lambang di Amerika itu. Jadi legitimasi ekonomi itu betul-betul dikuasai. Jadi bagi kita generasi muda sekarang ini dengan Alam Pedang ini kita harus bisa menjadi sebagai anak muda sebagai garda terdepan pembawa marwah. Yang pertama anak-anak Aceh itu harus bisa menguasai teknologi. Jadi harus kuat dari bidang pendidikan. Mhm. Kalau pendidikan tidak kuat, hanya kita sibuk dengan kita mengangkat bahwa Aceh hebat dulunya, yang dulunya hebat, hari ini hebat enggak? Mhm. Supaya hari ini hebat bagaimana? Kuasai teknologi. Mhm. Yang kedua, kita anak-anak muda ini sekarang ini dengan Alam Pedang ini, semangat Alam Pedang ini, semangat ini bagaimana kita bisa menjadi pelopor kewirausahaan, ya kan? Mhm. Sehingga anak-anak kita sekarang ini tidak menjadi abtenar. Kalau itu kan dulu kita pekerja pegawai negeri, itu kan abtenar. Aceh hebat dulunya itu bukan karena pegawai negeri, bukan abtenar pegawai Belanda. Aceh hebat itu karena dia dari segi adalah menguasai sumber daya ekonomi. Jadi politik itu jangan semua fokus ke politik, ekonomi tidak ada yang sentuh. Mhm. Makanya kemandirian ekonomi melalui inovasi bisnis lokal berkelas global itu perlu dimiliki oleh generasi muda Aceh. Misalnya begini, di Aceh terkenal dengan kopi misalnya, Mhm. pengekspor kopi, kopi Aceh terkenal. Bisa enggak kita ini dengan dunia teknologi yang ada sekarang, Mhm. kita itu mainlah di pemasaran kopi itu bisa melalui media sosial. Mhm. Sekarang kan borderless state. Negara kita tidak perlu lagi tidak ada lagi batasan yang kuat. Hanya negara sebagai identitas kebangsaan. Tapi kalau kita bisa bermain di teknologi,
kita bisa bermain bisnis tidak hanya dalam konteks lokal. Ya. Bisa nasional maupun internasional. Kenapa? Dunia ini udah global ya. Hmm. Dunia tanpa batas, tanpa sekatan. Gitu. Kemudian generasi muda Aceh ini dengan semangat alam pedeng, yaitu alam pedeng ini pedang ini kan menunjukkan bahwa keberanian, Mm-mm. pedang ketegasan dalam hidup. Kita juga bisa generasi muda Aceh ini bisa membangun keadilan dengan bisa menjadi membangun pemerintah yang bersih. Mm-mm. Pemerintah ini baik nggak baik sangat tergantung pada generasi muda Aceh ini. Kalau generasi muda hanya apatis, menerima apa adanya, tidak mau terlibat diri dalam Perubahan sebagai sosial. dalam dimensi sosial, gerakan sosial, jadi itu mau good governance itu tidak akan bisa jalan. Jadi kita jangan hanya merepet di media sosial, tapi kita tidak bisa melibatkan diri secara aktif dalam hal membangun pemerintah yang baik, good governance ini. Tapi Pak Ali dalam konteks komunitas dan mahasiswa khususnya, Pak Ali juga sebagai akademisi di USK, adik-adik kita generasi muda itu dapat berkontribusi dalam melestarikan terutama alam pedang ini, bagaimana bisa diceritakan? Alam pedeng ini kan simbol sejarah. Jadi kita Aceh ini tidak hanya bicara kedaulatan secara sejarah, tapi kita harus bisa berdaya saing secara nyata dalam kehidupan sehari-hari ini. Makanya generasi muda Aceh ini dia harus bisa menciptakan Aceh ke depan itu Aceh yang berdaulat secara ekonomi, ya kan? Kita juga bisa berdaulat secara budaya dan juga berdaulat secara ilmu pengetahuan. Jadi 3 hal ini, daulat ekonomi, daulat budaya, daulat pengetahuan itu adalah manifestasi daripada simbol alam pedeng. Jadi kalau seandainya kita tidak berdaulat secara ekonomi, dalam Islam pun demikian kan, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Al-adul ulya khairu min ayadi sufla. Kita ini harus menjadi tangan di atas. Jadi generasi muda Aceh ini, generasi alam pedeng ini, Era modern. di era modern ini, dia harus bisa aktif bagaimana pengembangan misalnya startup, ya kan? Startup bisnis. Kemudian UMKM misalnya. Jadi dia bisa menjadi orang yang dengan adanya ilmu pengetahuan, sudah kuliah, ya kan, sudah sarjana. Jangan kita bangga dengan kita punya ijazah, tapi kita tidak bisa mendaulatkan diri sendiri secara ekonomi sebagaimana manifestasi daripada alam pedeng ini. Jadi alam pedeng ini harus kita jadikan sebagai manifesto kedaulatan ekonomi kita. Ini. Karena orang tua kita dulu kan kenapa berdaulat dia? Karena dia ada kuasai sumber daya ekonomi. Ya kan? Dia kuasai sumber Selat Malaka itu dia kuasai. Sekarang Singapura aja dia kuasai hanya di ujung Selat Malaka dia bisa berdaulat. Ya kan? Orang tua kita itu menguasainya dari masuk Selat Malaka. Sekarang berebut misalnya. Kenapa saya berebut Amerika dengan Iran tapi udah ada damai kemarin. Kan merebutkan Selat Hormuz. Ya kan? Begitu juga Selat Malaka ini. Kita ini apa jadi penonton ke depan ini generasi muda? Jangan. Kita harus bisa merebut juga ini Selat Malaka ini. Merebutnya dalam kapasitas adalah penguatan kedaulatan ekonomi dan pengetahuan. Jadi pengetahuan kita juga harus kuat. Jadi kita ini anak-anak generasi muda Aceh ini, belajarlah dari masa lalu, dari masa generasi alam pedeng kepada generasi hidup dalam global. Jadi global ini muncul apa? Lokal ya. Global tapi lokal. Jadi menghargai adat budaya Aceh yang ada, adat alam pedeng ini, ya kan? Yang katanya di Aceh nak alam pedeng itu, ya kan sudah cap sekurang bajaror raja, itu kan. Jadi
simbol alam pedeng, simbol kedaulatan, simbol ekonomi ini kita bisa menciptakan kedaulatan dari segi budaya. Sekarang kita udah bagus kedaulatan budaya kita, misalnya Saman kita udah menjadi dikenal, ya kan? Tapi kan banyak budaya-budaya kita yang bisa kita mainkan. Jadi jangan kita ini larut dengan orang budaya asing, tapi padahal budaya kita itu lebih kuat dari budaya asing. Inilah merupakan manifestasi pada alam pedeng. Begitu juga ilmu pengetahuan. Generasi muda Aceh ini jangan sibuk dengan kita ini gabung dengan sabe ya misalnya, ya kan? Sabu-sabu, narkoba. Kita harus bagaimana orang tua kita dulu bisa menguasai jalur ekonomi internasional ini. Kalau tanpa ilmu pengetahuan. Saya ingat misalnya salah satu sultanah Aceh itu ada 4 sultanah. Safiatuddin, Nafiatuddin, Zakiatuddin, Kemal Aisyah. Itu Safiatuddin menguasai 5 bahasa. Itu. Pada dia berkuasa 1675 abad ke-17. Dia udah 5 bahasa dikuasai. Kita generasi muda kita sekarang berapa kita kuasai bahasa? Ini bagaimana kita bisa menakluki dunia apabila kita masih ngomong dengan bahasa kita itu yang bahasa Inggris tidak kita kuasai. Kita ingat misalnya bagaimana harus belajar pada saudara-saudara kita misalnya di orang Sulawesi Selatan, orang Bugis, orang Padang, ya kan? Seperti Agus Salim, itu orang-orang hebat yang menguasai beberapa bahasa. Tokoh-tokoh Aceh juga pada masanya juga hebat. Untuk melahirkan anak-anak muda Aceh yang hebat ke depan, kuasai bahasa, kuasai pengetahuan, kuasai ekonomi. Baru kita bisa menjadi generasi yang diperhitungkan, bukan hanya di Aceh, baik tingkat nasional maupun internasional. Artinya Pak Ali, kalau misalnya ada pertanyaan soal tantangan bagi generasi muda dalam menjaga warisan sejarah, itu salah satunya bahasa berarti. Bahasa. Karena kan begini, kita kan orang Aceh selalu bangga terhadap sejarah. Tapi yang kita banggakan sejarah mati. Ya kan? Kita pergi ke kuburan itu kan mati. Tapi kita tidak pernah berpikir orang yang dalam kuburan itu bagaimana kehidupannya dulu. Jadi sejarah yang hidup yang perlu kita, life history yang perlu kita kuasai, dalami. Seperti saya bilang tadi, Safiatuddin. Seorang bangga di Aceh dulu pernah dikuasai oleh 4 orang perempuan menjadi sultanah. Tapi perempuan ini perempuan yang hebat. Perempuan ini dia menguasai 5 bahasa. Portugis dia kuasai, Urdu dia kuasai, Persia dia kuasai, Arab dia kuasai, Melayu udah bahasa pengantar. Bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Karena bahasa pengantar ilmu pengetahuan di Aceh dulu itu bahasa Melayu. Bukan bahasa Aceh yang kita ngomong sekarang. Jadi bahasa yang kita ngomong itu bahasa ibu namanya. Bahasa ibu, baru bahasa ibu ini kuat, ya kan? Setelah Aceh kehilangan identitas pada abad ke-19. Karena kita sudah mulai diserang, jadi perlu membangun identitas baru. Lahirlah hikayat-hikayat dalam bahasa Aceh seperti hikayat Malim Dagang. Yang dulu semua dalam bahasa Melayu. Dan itu kenapa dibuat dalam bahasa Melayu? Karena di Indonesia, di Nusantara saat itu sampai ke Papua, bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu sebagai bahasa perdagangan. Dan orang Aceh itu kuasai sebagai bahasa pengantar dalam Kesultanan Aceh. Pak Ali, kalau kita bicara soal alam pedeng atau bahasa hukumnya mata pedang adalah keadilan, Ya, tentu ada satu hadis maja di Aceh yang sangat populer ya, mati ane upak jerat, mati adat pat lam tamita. Jadi itu bagaimana kita membangun refleksi di era digital untuk generasi muda ini? Hadi Maja itu mati ane mupajirat, mati adat paklom tamita. Itu merupakan supremasi hukum dan keadilan dalam masyarakat Aceh. Di Aceh ini kan kuatnya karena hukum itu tegak. Ya kan? Makanya hukum di Aceh mati ane mupajirat itu menunjukkan hukum itu tajam ke segala arah.
Itu kan kisah Sultan Iskandar Muda dengan anaknya Merapupu, ya kan? Walaupun ada khilaf sejarawan yang mengatakan beliau difitnah atau macam-macam. Tapi sikap Sultan Iskandar Muda yang tegas ini menunjukkan bahwa hukum di Aceh itu adalah hukum yang tajam ke segala arah. Makanya supremasi hukum itu penting untuk mengembalikan kepercayaan publik di Aceh, ya kan, kepercayaan publik. Makanya penguasa di Aceh, penguasa sekarang ini jangan hanya hukum itu tegaknya ke bawah. Hukum itu harus tegak hatta kepada kita yang lagi berkuasa. Kalau lagi berkuasa, kalau kita melanggar hukum itu kita harus rela untuk diproses secara hukum. Tapi aparat penegak hukumnya pun tidak boleh tebang pilih, harus tegas dan jelas. Jadi yang kedua adalah keadilan sosial di Aceh itu mati anak empat jirat, mati adat patlom tamita. Itu merupakan bahwa keadilan sosial itu menjadi prioritas utama dalam pembangunan keacehan, ya, dan keindonesiaan pada umum. Jadi setiap perancangan kebijakan, ya kan, kemudian itu kesejahteraan rakyat adalah sebagai tujuan utama dari seluruh perancangan kebijakan, bukan keinginan elit segelintir orang yang lagi sedang berkuasa. Yakinlah kalau seluruh kebijakan hanya untuk kepentingan segelintir orang, itu kekuasaan itu tidak akan lama. Rakyat itu tidak buta. Rakyat itu bisa melihat. Dengan adanya misalnya Hadi Maja, mati anak empat jerat, mati adat patlom demida, itu harus bisa merefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari gini. Ini bahagian daripada juga manifestasi daripada alam pedeng itu sendiri. Karena alam pedeng itu kan ketegasan, sikap ketegasan dalam masyarakat Aceh. Nilai-nilai alam pedeng ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut Pak Ali, perubahan apa yang dapat dirasakan kemudian untuk era sekarang dalam masyarakat kita? Kalau apabila hukum tegak, ekonomi sejahtera, rakyat merasa adil, itu bahagian penegakan alam pedeng dalam konteks kekinian, ya kan? Tapi kalau misalnya rakyat merasa tidak adil, kita mementingkan kepentingan kelompok, ya kan? Maka itu pentingnya adanya lembaga wali negara di Aceh sebenarnya. Adanya lembaga wali negara pasal 96 UPA akan ada lembaga adat pemersatu rakyat Aceh. Rakyat Aceh ini harus bersatu. Yang lintas kelompok. Bukan satu kelompok. Bukan satu kelompok. Pemersatu dia. Tapi realitasnya bagaimana? Realitasnya kan bisa lihat sendiri kan. Kan? Sebenarnya kalau ada masalah-masalah di Aceh, kalau misalnya ada konflik antara legislatif dan eksekutif, memang hubungan dia terputus dia, bukan hubungan komando. Karena itu dalam sistem ketatanegaraan, ini namanya lembaga sui generis. Lembaga yang dibentuk karena kekhususan, bukan kekhususan, sui generis dia. Makanya prinsipnya lembaga ini itu harus berada di lintas kelompok, ya kan? Jangan misalnya ini di lembaga wali negara kan ada wali negara, di bawahnya kan ada waliul ahdi. Sekarang waliul ahdi kan udah jadi gubernur, berarti kan udah jadi parsial lagi kan? Sebenarnya bagaimana itu perlu diatur mekanisme dan norma baru, norma supaya apa? Lembaga ini betul-betul lembaga pemersatu rakyat Aceh. Dan kemudian Pak Ali, simbol-simbol kebudayaan seharusnya kan memperkuat kohesi sosial, ya, terutama kan generasi muda. Misalnya bagaimana simbol alam pedeng itu memperkuat pengetahuan dan kohesi sosial generasi muda kita juga. Tapi apakah praktek-praktek baik dari simbol-simbol kebudayaan hari ini itu memang memiliki korelasi yang positif terhadap potensi perilaku-perilaku yang baik untuk generasi muda Aceh ke depan?
gini kan, dia kan setiap yang baik itu kan pasti mewariskan kebaikan, Ya. ya kan? Jadi kalau ada perilaku sosial yang baik, itu pasti generasi muda Aceh kan melihat dia ini. Ini adalah merupakan warisan yang tak benda Mhm. yang bisa diwariskan untuk generasi kini dan ke depan. Apalagi generasi-generasi baru ini kan generasi alpha ini, milenial. Mhm. Dia akan melihat perilaku. Kalau Mhm. dulu kita ini media pembelajaran bisa melalui satu arah. Ya. Sekarang media pembelajaran multi arah sekarang. HP jadi media pembelajaran, TikTok menjadi seluruh media menjadi media pembelajaran. Makanya perilaku-perilaku baik harus ditunjukkan Mhm. oleh seluruh elemen yang ada di Aceh supaya generasi Aceh ke depan itu bukan generasi yang sesat pikir terhadap akibat daripada perilaku yang kita wariskan kini. Makanya alam pedeng ini yang merupakan kan simbol peradaban Aceh, alam Ya, pedeng simbol ini. kejayaan juga. Simbol kejayaan, simbol peradaban, simbol kedaulatan, ya kan? Itu benar-benar jangan kita lupakan sekarang ini. Mhm. Kalau bicara kita bangga Aceh masa lalu yang jaya, alam pedeng itu menjadi filosofi daripada masyarakat Aceh. Alam Apa pedeng. kemudian tantangan yang akan dihadapi oleh generasi muda, Pak Adli? Generasi muda ini kan akan dihadapi yang pertama kalau dia tidak ada ilmu pengetahuan dia akan ditinggalkan. Kan sekarang ini orang yang tidak mampu bersaing kan langsung tinggal landas. Tinggal di landasan bukan tinggal landas. Ya kan? Mhm. Jadi kalau kita ingin bersaing, ingin bisa bersaing ke dalam dunia ke depan ini, perkuat identitas. Identitas kita harus kuat, identitas alam bedeng ini. Mhm. Kemudian terbuka secara global. Mhm. Ini sama seperti Jepang. Ya. Jepang waktu hancur 1945, apa yang dia perkuat? Dia perkuatkan identitas. Jadi agama Shinto kebudayaan Shinto yang diperkuat, dia tetap kuat global. Tapi dia terbuka terhadap global. Dia kirim anak-anak belajar dan kemana-mana dan kemudian pulang membangun kembali Jepang. Dan itu juga terjadi di masyarakat Melayu di Malaysia. Ya. Jadi kalau masyarakat Aceh yang di Indonesia ingin maju dan berkembang ke depan, yang pertama identitas diri harus kuat, ya kan, identitas keacehannya. Tetapi dia juga harus bisa perkuat ilmu pengetahuan sehingga bisa bersaing dalam konteks nasional. Jadi kita ini sekarang ini kita kan lagi preman kampung, hanya bisa bersaing di Aceh. Sampai ke Jawa udah kalah bersaing kita. Ya kan? Kenapa? Ilmu pengetahuan bukan sebagai panglima dalam kehidupan. Mhm. Dan sebenarnya dalam kebudayaan Aceh itu pengetahuan itu menjadi panglima. Dalam kebudayaan Aceh itu eee, ilmu pengetahuan itu sebagai panglima. Bahkan dalam kebudayaan Aceh itu, ini kebudayaan alam pedeng sebenarnya. Itu bukan simbol alam pedeng ini. Orang Aceh ini kan eee, yang utama sekali kan pertama kan belajar fardhu ain. Mhm. Fardhu ain tentang ibadah, ya kan? Ada istilah orang kampung dulunya, kajak beutne, bek ka peungeut gop. Itu Mhm. kan simbol-simbol alam pedeng ini, Mhm. ya kan? Kamu mengaji jangan kau tipu orang. Kemudian kamu mencari ilmu pengetahuan dunia supaya apa? Kamu tidak dipungut ligop. Supaya kamu cari ilmu pengetahuan dalam kehidupan sebagai fardu kifayah ini supaya kamu itu tidak ditipu orang, tidak ditipu orang karena kamu punya ilmu pengetahuan. Mhm. Nah, yang penting kamu itu baik denget. Yang penting Yang kamu terakhir, itu yang ketiga. apa? Yang ketiga. Yang ketiga ini, yang dengen ini terbang-bangai karena ilmu pengetahuan agama tidak ada, umum tidak ada, akhirnya apa? Jadi preman kampung di kampung. Heeh, jadi cok hak adat saya. Jadi kan ini adalah simbol kejumudan Aceh. Jadi kalau Aceh mau maju, sumber ilmu pengetahuan agama diperkuat, Mhm. baik tak pengegop,
kemudian B legop ilmu pengetahuan kehidupan ilmu pengetahuan dunia. Yang penting kita ini bagaimana kita ini menjadi pesaing secara global, bersaing yang sehat. Tidak bersaing Aceh, bersaing juga dekat nasional. Sehingga kita ini kan sebenarnya brain Aceh ini, otak orang Aceh itu lebih bagus daripada mungkin dari suku bangsa lain. Tapi karena bagaimana kita memanfaatkan brain kita ini, otak kita ini, sehingga kita ini bisa bermain di pesaing tingkat nasional. Inilah simbol alam pedang. Ini. Jadi energi yang ada itu kita manfaatkan ke positif, bukan energi negatif. Jadi jangan kita lihat negatif orang aja tiap hari. Kita tidak pernah bisa membangun energi yang positif. Ini positif penting kalau Aceh ingin jaya. Anak-anak muda Aceh ingin jaya. Jadi kalau dia lihat bisa bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat global. Bagaimana caranya Pak Li supaya generasi muda kita ini mendominasi energi positif ya daripada energi negatif dalam perilaku pergaulan sehari-hari? Kita ini positive feeling. Harus positif feeling. Harus positive feeling. Jangan negative thinking. Ini kita kan yang terbangun sekarang kan semua yang kita lihat di luar itu negatif terus. Sehingga energi positif tidak terbangun. Yang harus dibangunkan energi sendiri itu harus positif. Sehingga misal gini, kita melihat orang lain hebat, ya kan? Jangan ada dalam pikiran kita di mana hebat dia. Kakeknya dulu kan tinggal di sudut kebun kakek saya. Bahasa Aceh, Abu Cik Jaji zaman tinggal bahasa Gau Lampu Abu Cik Lut. Itu tidak akan maju, itu energi negatif yang muncul. Tapi bagaimana orang yang sudah hebat itu kita belajar daripada orang yang hebat ini. Jadi makanya generasi-generasi muda ini dengan semangat alam pedengnya, jangan kita ini romantisme masa lalu yang kita bangun, tapi kita dah menuju transformasi masa depan dengan alam pedeng itu sendiri. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya memanfaatkan romantisme masa lalu untuk bertransformasi yang positif untuk masa depan? Romantisme masa lalu itu hanya untuk dikenang, ya kan? Tapi kan tidak mungkin kita kembali ke masa lalu. Anggap aja itu cermin. Jangan tiap hari kita melihat cermin. Itu tabrak orang jadinya. Ya kan? Tapi masa lalu itu dijadikan sejarah kehidupan. Yang baik itu diambil untuk kita bangun masa depan. Contohnya, anak-anak muda ini. Jangan tiap hari hanya duduk di kedai kopi misalnya. Tapi dia tidak tingkatkan kemampuan diri, kemampuan dasar dirinya di bidang ilmu pengetahuan. Orang yang kuat, orang yang menguasai ilmu pengetahuan. Kalau dia tidak kuat, ilmu pengetahuan apa saja? Ilmu pengetahuan itu bisa formal maupun informal, tidak mesti sekolah. Orang yang sukses itu bukan hanya orang yang di sekolah. Orang yang sukses itu orang yang mau belajar daripada kehidupan. Ini. Jadi anak-anak muda ini belajarlah kehidupan. Bisa kehidupan orang tua bisa juga. Ya kan? Kehidupan sukses tetangga bisa juga. Bagaimana orang sukses kita harus sukses. Jangan sukses orang kita cemburu kepada kesuksesan orang lain. Itu tidak akan maju kita ini. Makanya generasi ini ke depannya harus menjadi generasi perantau. Karena kalau tidak merantau di sini saja, apalagi bertemu dengan kelompok-kelompok sendiri, itu kita tidak akan berkembang. Pak Li, pertanyaan terakhir Pak Li, karena kita bicara alam pedeng dan kontekstual untuk khususnya generasi muda Aceh ya. Bagaimana kemudian Pak Li, langkah-langkah strategis apa yang mesti dilakukan, terutama untuk pemuda Aceh dalam menguatkan kembali simbol-simbol alam pedeng ini? Oke, generasi muda Aceh ini supaya dia ini alam pedeng kan simbol kepada kemandirian tadi. Supaya Aceh maju ke depan kan harus mandiri. Mandiri dalam konteks mandiri ini misalnya anak-anak muda Aceh itu dia harus kuat di bidang pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bisa semuanya, ilmu pengetahuan tidak dibatasi, ya kan? Termasuk bahasa tadi. Termasuk bahasa, misal bahasa dia kuasai. Sekarang ini kita lagi majunya Cina di depan ke depan, ya kan?
kita bisa nggak kuasai bahasa Mandarin. Di samping bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ya kan? Bahasa Inggris, tambah bahasa Mandarin. Saya yakin kalau kita kuasai ini, kita tidak akan susah. Kenapa? Kita udah siap menghadapi berada dalam dunia global. Yang kedua, kita bisa kemandirian dari segi ekonomi misalnya. Jadi ekonomi kita harus mandiri. Jangan berpikir usaha itu bisa maju, bisa kuat kalau ada modal enggak. Usaha itu dibangun karena trust, karena kepercayaan. Pada saat orang trust, itu kita, di mana kita bangun trust, bangunlah dari yang kecil-kecil dulu. Ya kan? Sehingga kita mandiri secara ekonomi kita. Kemudian juga kita ini perlu kita ambil yang baik-baik, goodwill, good nilai baik dari orang-orang lama. Jadi nilai-nilai orang alam pedeng ini, orang-orang sejarawan ini, apabila belajar sejarah maka saya bilang janganlah belajar sejarah mati. Sejarah itu adalah yang kita belajar adalah sejarah yang hidup. Jadi mengenang jadilah sejarah alam pedeng ini untuk merancang masa depan kita yang lebih baik. Gitu. Baik, Pak Ali, tadi sebagai sebuah kesimpulan tentu ini menjadi diskusi yang menarik, Pak Ali. Ya, banyak hal bagaimana nilai-nilai alam pedeng ini menjadi penguat terhadap eksistensi dan kemajuan generasi muda Aceh ke depan. Makasih kehadiran Sego TV, Pak Ali, atas podcastnya. Sama-sama. Terima kasih Dr. Mukhlis. Baik, assalamualaikum. Dan siap diundang lagi kalau masih diperlukan. Siap, makasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.